Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi zat anti nutrisi. Hubungannya materi zat anti nutrisi ini berhubungan dengan beredarnya video yang membuat beberapa ibu-ibu dan ahli gizi menanyakan kepada saya, apakah benar materi dari video yang berada di Instagram itu bisa mengakibatkan stunting. Nah, videonya seperti ini, bahwa 5 anti nutrisi dalam MPASI yang mengakibatkan stunting pada anak. Jadi video viral 5 anti nutrisi ini berada pada platform Instagram yang mungkin karena durasinya yang sangat sebentar sehingga tidak dijelaskan secara rinci dan bisa mengakibatkan perbedaan persepsi, karena bahan makanan yang disebutkan dalam video ini adalah bahan makanan yang sebelumnya sering diberikan pada anak-anak atau kita konsumsi, dan membuat heboh masyarakat yang langsung percaya terhadap materi dari video ini tanpa melakukan cek dan recheck pada video tersebut. Mari kita lihat awalan dari video tersebut. Anti nutrisi dalam makanan pendamping ASI. Apakah itu? Yaitu zat yang dapat menyebabkan penyerapan protein hewani dalam sistem pencernaan cinta mobil menjadi terhambat, sehingga pertumbuhannya akan menjadi terganggu dan pada akhirnya akan mengakibatkan stunting. Nah, jadi pada pembukaan video ini bahwa menyebutkan di video tersebut bahwa proses anti gizi tersebut bisa mengakibatkan stunting. Sebenarnya proses anti gizi ini tidak dominan pada bahan makanan tersebut atau dalam jumlah yang besar. Tidak, jumlahnya dalam jumlah yang sedikit, dan kita dalam mengkonsumsi bahan makanan tersebut yang nanti akan disebutkan dalam video ini, dikonsumsinya tidak terlalu banyak, lalu tidak dalam kondisi mentah. Jadi sehingga tidak bisa digeneralisir bahwa makanan atau bahan makanan yang mengandung zat gizi tersebut tidak boleh dikonsumsi atau tidak boleh diberikan pada anak. Nah, padahal sebenarnya zat anti gizi itu jumlahnya sedikit sekali dan prosesnya mengalami proses pengolahan, pemasakan atau proses lain seperti fermentasi atau proses pengecambahan. Nah, pada kalimat terakhir pada video awal tersebut bahwa apabila mengkonsumsi makanan tersebut akan mengakibatkan stunting, artinya bisa berakibat memberikan persepsi bahwa makanan yang dikonsumsi penyebab dari stunting. Saya melihat-lihat penyebab stunting pada anak ini, mohon maaf, saya tidak menemukan bahwa bahan makanan tersebut yang nanti akan disebutkan di video ini berakibat stunting. Karena kalau kita lihat definisi WHO dan Kemenkes, bahwa stunting ini rendahnya akses terhadap makanan bergizi yang dialami oleh ibu, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Jadi ibu yang mengalami masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan otak anak. Jadi penyebab dari stunting tersebut bukan pada makanan yang diberikan kepada anak atau bayi tersebut. Justru penyebab stunting diawali dari 1000 HPK atau berada pada posisi ibunya. Nah, bila kita teruskan lagi, faktor lain yang menyebabkan stunting adalah terjadinya infeksi pada ibu, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, dan hipertensi. Jarak kehamilan anak yang terlalu dekat atau terlalu pendek, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi, air bersih, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Jadi penyebabnya bukan dari makanan yang diberikan kepada anak tersebut. Memang bila kita melihat lebih dalam lagi bahwa
memang terdapat zat anti gizi pada makanan-makanan yang disebutkan. Tetapi seperti yang saya tadi sebutkan di awal, pertama, dikonsumsinya tidak dalam jumlah yang banyak. Keduanya, mengkonsumsi makanan yang nanti akan disebutkan mengalami proses pengolahan. Dan yang ketiganya, bahwa zat anti gizi pada makanan tersebut jumlahnya sangat kecil. Dan ini yang kedua. Apa saja bahan makanan tersebut? 1. Tahu dan tempe. 2. Kacang hijau. 3. Kacang merah. 4. Jagung. 5. Serealia. Pastikan tidak menambahkan zat-zat atau bahan makanan tersebut dalam invasi cinta mungil. Nah, yang lebih menghebohkan lagi, bahwa pada video ini langsung menyebutkan 5 antinutrisi atau menyebutkan nama bahan makanan tersebut yang memang boleh dikatakan tidak boleh ditambahkan. Artinya dilarang. Seperti tahu dan tempe, kacang hijau, kacang merah, jagung, dan serealia. Yang mengakibatkan, yang lebih mengkhawatirkan lagi, bahwa serealia ini, beberapa jenis serealia mulai dari quinoa, sorghum, beras artinya nasi, jagung, biji gandum, sampai ke padi dan jelai. Jadi boleh dikatakan makanan pokok kita itu kalau digeneralisir seperti ini, itu banyak anti zat gizinya, sehingga tidak boleh diberikan pada MP PASI. Sedangkan ini makanan yang banyak beredar di sekitar kita. Nah, ini yang perlu kita hati-hati dalam memberikan informasi bahwa bahan makanan ini tidak boleh. Baik, kita lanjutkan lagi. Apa itu zat anti nutrisi atau anti nutrien? Jadi zat yang ditemukan dalam bahan pangan nabati maupun hewani. Jadi zat anti nutrien itu bisa pada nabati ataupun pada hewani. Jadi kalau yang hewani seperti purin, itu zat anti nutrien juga, karena kalau purin yang terlalu banyak bisa mengakibatkan asam urat, dan itu terdapat pada protein hewani. Ada juga pada protein nabatinya juga. Nah, jadi senyawa anti nutrisi dapat mengganggu penyerapan nutrisi di dalam tubuh. Namun beberapa cara sederhana mengurangi jumlah anti nutrisi pada makanan tersebut. Nah, ketika saya membaca buku, kebetulan bukunya dalam bentuk PDF, komponen anti nutrisi pada pangan, ini jelas sekali, banyak sekali. Bahkan yang tadi saya sebutkan salah satunya adalah purin, ini tidak terdapat di sini. Jadi di buku ini menjelaskan 13 zat anti nutrisi, mulai kalsium oksalat, asam pitat, tanin, saponin, nitrat nitrit, lektin, inhibitor protease, glukosinolat dan goitrogen, cyanogen, mimosin, gosipol, forbol ester, alkaloid dan lain-lain. Alkaloid yang saya sebutkan dan lain-lainnya itu bisa purin ataupun yang terdapat pada kopi, kafein. Nah, anti nutrisi senyawa mengurangi penyerapan zat gizi. Itu yang pertama. Jadi zat, bukan bahan makanan atau makanan. Menghambat proses enzim pencernaan. Nah, dua proses di atas terjadi hanya saat kita bersamaan dengan makanan yang mengandung anti nutrisi. Misalnya begini, yang sederhana, tanin. Tanin ini menghalangi proses penyerapan EP. Jadi kalau kita mengkonsumsi teh saja tanpa ada bahan makanan yang lain, maka
zat anti nutrisi ini tidak bereaksi karena tidak ada padanannya atau pasangannya. Jadi zat anti nutrisi akan bereaksi bila ada bersamaan. Jadi ada senyawa zat anti nutrisi dan zat nutrisinya. Seperti tanin, dia menghalangi proses penyerapan Fe. Jadi lebih baik kalau minum teh, kan teh ada tanin, maka minum teh itu tidak pada saat kita mengkonsumsi makanan pokok atau makanan mengandung zat besi, seperti itu. Nah, zat nutrisi ini banyak ditemukan pada 4 sumber nabati: polong-polongan, legumes, biji-bijian seed, kacang-kacangan nuts, dan padi-padian grains. Jadi zat anti nutrisi ini memang banyaknya itu banyak macam, bukan banyak kandungannya. Tapi proses pengolahan atau proses lain bisa mengurangi zat anti gizi tersebut. Nah, zat apa saja yang dihambat oleh zat anti nutrisi? Yang pertama, asam pitat menghambat zat besi. Jadi prosesnya asam pitat ini sama seperti tanin tersebut. Zinc dan kalsium, magnesium dan mangan. Asam oksalat menghambat kalsium. Jadi zat yang mengandung asam oksalat tidak disatukan dengan minum susu. Karena ada beberapa teori juga akan membentuk batu oksalat. Tanin menghambat besi, zinc dan protein. Lektin menghambat karbohidrat, inhibitor protease menghambat protein, dan masih banyak lagi. Baik, cara mengurangi zat anti nutrisi pada makanan yang seperti saya sebutkan sebelumnya mengalami proses pengolahan, pemasakan, fermentasi ataupun yang lainnya. Nah, salah satunya adalah merendam. Jadi, senyawa yang ada di dalam kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang hijau, kacang merah, itu dapat dinetralkan dengan merendam kacang tersebut semalaman. Merendam semalaman bertujuan meningkatkan nilai gizi pada kacang. Jadi meningkatkan nilai gizi itu biasanya kacang tersebut awalnya bukan padat ya, keras, tetapi ketika direndam semalaman dia menjadi lunak atau empuk, sehingga di proses pencernaannya bisa lebih mudah. Dan manfaat lain, zat yang anti gizinya ini berkurang. Nah, merendam kacang-kacang semalam terbukti dapat menurunkan pitat, inhibitor protease, lektin, tanin, dan kalsium oksalat. Jadi kita tidak pernah ataupun hampir tidak pernah langsung mengkonsumsi kacang-kacangan langsung, seperti kacang hijau langsung, kacang tanah langsung. Pasti melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Yang kedua, membiarkan hingga bertunas, berkecambah atau proses germinasi. Membiarkan tumbuh hingga menjadi kecambah dapat disebutkan proses sprouting, bertunas atau berkecambah. Proses ini meningkatkan nutrisi dalam biji-bijian dan kacang-kacangan. Dan membutuhkan waktu beberapa hari. Selama proses ini perubahan terjadi adalah mengurangi zat anti nutrisi seperti pitat dan protease inhibitor. Kembali lagi bahwa proses pengolahan mengurangi. Tetapi ingat, bukan menghilangkan. Yang ketiganya di fermentasi. Fermentasi cara yang digunakan untuk mengawetkan makanan. Proses fermentasi melibatkan mikroorganisme seperti bakteri dan bakteri yang mencerna karbohidrat dalam makanan. Produk ini diproses secara fermentasi seperti yogurt, keju, wine beer, kopi, dan kecap. Biji-bijian dan kacang-kacangan melalui fermentasi memiliki tingkat pitat dan lektin yang lebih rendah. Jadi zat gizi tersebut seperti pitat dan lektin ini bisa diturunkan. Kalau yang ibu tadi, yang di video tadi disebutkan adalah
tahu dan tempe. Kita ketahui bahwa tempe mengalami proses fermentasi. Yang keempatnya merebus. Merebus makanan dengan air mendidih juga mengurangi kandungan antinutrisi dalam pangan. Jadi merebus kacang-kacangan dapat menurunkan antinutrisi seperti lektin, tanin, dan protease inhibitor. Jadi memang sangat makin ditekan lagi. Misalnya kita membuat tempenya difermentasi, udah gitu tempenya diungkep, artinya direbuskan, maka mengurangi zat anti gizi di dalamnya. Sebuah penelitian mengenai proses tersebut, ini merebus kacang polong selama 80 mengurangi protease inhibitor sebanyak 70%, jadi cukup besar sekali. Udah kandungannya kecil, udah gitu diproses maka makin kecil kembali. Nah, penelitian lain yang dipublikasikan oleh PubMed, kadar kalsium oksalat pada sayuran hijau direbus juga berkurang 19-87%. Artinya sudah kecil kembali lagi mengecil lagi. Sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan zat gizi tersebut dikonsumsi oleh kita karena kembali lagi mengalami proses pengolahan. Yang keduanya dikonsumsinya tidak terlalu banyak. Yang ketiganya kandungan zat anti gizinya sangat kecil pada makanan atau bahan makanan. Nah, waktu merebus yang dibutuhkan tergantung jenis antinutrisinya. Tanaman pangan dan metode pemasakan, namun umumnya waktu masakan lebih lama, lebih banyak mengurangi antinutrisi. Nah, itu baik. Kita lanjutkan bahwa tips lain agar zat antinutrisi tidak mempengaruhi tubuh, jadi kekhawatiran masyarakat itu tidak perlu khawatir lagi. Jadi boleh dibilang silahkan mengkonsumsi tahu, tempe, toh jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Sekali makan ya mungkin tahu 100 gram, tempe 50 gram. Kalaupun double ya mungkin 150 atau 75 gram. Edukasi, sempatkan membaca buku atau jurnal atau melihat video mengenai gizi sebelum menyebarkan ke masyarakat luas. Jadi memang ibu-ibu itu nanya nanya kepada orang yang tepat. Jadi bisa nanya ke ahli gizi. Praktekkan gizi seimbang, isi piringku bagi balita dan MBA. Kebetulan Kemenkes meluncurkan 3 jenis isi piringku seimbang. Pilih sesuai umur, yaitu PMBA, balita, dan dewasa. Pergunakan bahan makanan dan makanan beraneka ragam sesuai dengan pedoman gizi, yaitu B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Yang terakhir adalah tabayun. Lebih berhati-hati kita ketika mendengar atau mendapatkan sesuatu hal yang baru. Jangan terlalu heboh dulu. Jangan merasa terjudgment oleh statement ketika video tersebut menyebutkan 5 bahan makanan yang memang sering sekali kita konsumsi dan menurut videonya mengakibatkan stunting. Nah, daftar pustakanya yang saya kumpulkan bisa lebih banyak juga, karena daftar pustaka yang saya sebutkan yang saya kumpulkan atau referensi yang saya baca hampir boleh dibilang tidak ada yang menyebutkan zat gizi pada makanan atau makanan jadi. Jadi ya kebanyakan sih bahan makanan dasarnya seperti kacang-kacangan gitu ya, serealia ataupun yang lainnya. Jadi demikianlah penjelasan mengenai zat anti nutrisi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.